Dia mau doa pagi, mau apa lagi, mau ibadah di mana lagi, aduh jauh, seberang lagi, udah malam lagi. Ini nuntut daging kita, udah lama seperti gitu. Apalagi dalam satu hari kita udah sibuk kerja atau apa, malamnya mau ibadah lagi. Tapi ini luar biasa jemaat Gajah Mada ya. 3 hari berturut-turut saya lihat antusiasnya luar biasa. Pertama dulu buat semangat Tuhan. Itu kalau libur loh saudara, liburnya cuma hari Kamis. Padahal kalau dipikir kalau orang kerja, aduh mumpung libur nih, mendingan kita jalan-jalan aja. Nah tadi malam ada satu yang bilang, hampir saya nggak datang loh Mbak. Kenapa? Kami mau malam mingguan, katanya satu keluarga. Udah ngajak nih papi mami, akhirnya saya memilih, udah saya mau datang ke gereja aja, kalian aja jalan-jalan. Tuh, pilihan itu masing-masing di tangan kita. Mau jalan-jalan, mau libur, atau mau cari Tuhan. Tapi lihat berkatnya, saya lihat tadi malam dia menari dalam roh. Dia nggak sadar dia udah menari-nari dalam roh, karena memang dia pemain tamborin. Itu pengalaman dia yang luar biasa. Tadi malam kami sharing, cuma nggak lama, nggak bisa lama, dia masih mau urus anaknya lagi. Saudara, pilihan-pilihan seperti itu memang menantang kita, saudara. Bagaimana kita mengambil satu keputusan? Saya mau mengutamakan dulu Tuhan. Di dalam pujian dan penyembahan kita menang, saudara. Hal-hal yang tidak pernah kita ngerti, yang mungkin tidak pernah kita pikirkan bagaimana ini solusinya, tapi waktu saudara banyak waktu menyembah memuji Tuhan, saudara lihat ada keajaiban, mujizat yang saudara alami. Haleluya saudara. Kita buka dulu sama-sama firman Tuhan untuk meneguhkan dan menegaskan cerita ini di dalam Amos 9 ayat 11. Amos 9 ayat 11. Amos 9 ayat 11. Janji mengenai keselamatan. Saya bacakan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Sambung lagi, itu nubuatannya, penggenapannya di dalam Kisah pasal 15 ayat 16. Kisah Rasul 15 ayat 16. Kisah Rasul 15 ayat 16 berkata, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Amin. Hari-hari ini gereja harus membangun kembali yang namanya pujian penyembahan, karena sudah tertulis di Alkitab. Itu bukan kata saya, ini firman Tuhan yang bilang, sudah dinubuatkan di Amos dan sudah digenapi di dalam Kisah Rasul Perjanjian Baru. Dan apa yang kita harus lakukan? Kerjakan itu saudara. Lagu-lagu kita lagu yang sangat powerful saudara. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, bukan dengan kuasa yang lain saudara. Penuhilah hidupmu terus dengan api Roh Kudus. Bagaimana kita terus membangun pondok Daud, pujian penyembahan kita. Ada 3 poin, saya nggak panjang, semoga ini boleh menginspirasi saudara. 3 poin, nggak banyak. Yang pertama, bagaimana kita membangunnya? Jadikan pujian penyembahan itu gaya hidup saudara. Amin. Saya pastikan ini mungkin 90%, mungkin 100%. Anak Pesparawi itu hari-hari kerjanya nyanyi gitu ya. Itu udah gaya hidup dia gitu. Bangun pagi nyanyi, mau tidur nyanyi, mau jalan nyanyi gitu ya. Gitu guys. Stylenya begitu. Gaya hidupnya adalah memuji dan menyembah Tuhan. Lihat Raja Daud di Mazmur 71 ayat 8, dia bilang bagaimana? Mazmur 71 ayat 8 bilang begini, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu,
dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Sepanjang apa saudara? Bukan minggu ya? Apa cuma di hari Minggu? Puji Tuhan sampai loncat-loncat. Atau sepanjang tahun aja? Dikatakan sepanjang hari. Mulut Daud penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Bahkan lagu jadulnya si Daud, Raja Daud ini bilang apa? 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Itu kan lagunya siapa dulu? Nancy Sanger. Saya masih ada kasetnya dulu, papi saya suka beli kaset-kaset lagu rohani. Itu Daud dalam satu hari dia suka memuji Tuhan. 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan. Kalau sepupu kita 5 kali dia sembahyang, ini kita 7 kali memuji-muji Tuhan. Ya, mulut penuh dengan puji-pujian, bukan dengan keluhan, bukan dengan sungutan, apalagi omelan. Mulutnya hari ini penuh apa? Coba periksa. Ini khusus cewek-cewek biasanya gitu ya. Kayaknya memang sudah ditakdirkan perempuan itu memang punya perbendaharaan. Katanya tuh lebih banyak dari laki-laki memang. Satu hari dia bisa koleksi kata-kata 10.000 kata. Laki-laki mungkin cuma 1.000. Dia 10.000. Tuh perempuan tuh sadar kan? Makanya kalau perempuan ngomel katanya maklum aja lah. Memang sudah desain seperti itu sama Tuhan Yesus. Ya jangan dibawa ngomel terus dong mulutnya. Ya seperti Raja Daud. Penuhilah mulutmu, hatimu itu dengan puji-pujian kepada Tuhan sepanjang hari. Jadikan itu gaya hidup. Saya sering dengar kesaksian jemaat Tuhan, saya di motor tetangga bisa nyanyi-nyanyi gitu ya. Sambil apa lagi bawa mobil, nggak mesti punya waktu khusus untuk puji menyembah Tuhan. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, tetap naikkan pujian. Karena apa? Ada ucapan syukur. Kalau hatimu penuh dengan ucapan syukur, pasti otomatis selalu ada pujian pengagungan kepada Tuhan. Amin. Jadikan gaya hidup saudara, style saudara. Kalau gaya hidup Yesus ngapain? Gaya hidup Yesus itu hari-hari apa? Belusukan saudara. Dia jangkau jiwa, menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Pekerjaan Yesus hari-hari begitu tuh. Suka belusukan cari jiwa. Bagaimana gaya hidup kita anak Tuhan? Memuji menyembah Tuhan bukan hanya di gereja, ingat itu saudara. Bukan hanya waktu ibadah, tapi jadikan itu hari-hari saudara penuh dengan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua saudara, nah kalau saudara pikir rasanya udah cukup lah memuji menyembah Tuhan waktu mau doa pagi, doa malam, atau mungkin lagi ibadah, udah cukup. Ternyata masih kurang saudara, harus ditambah. Tambah lagi saudara. Kalau saudara rasa sudah cukup, ditambah lagi. Kalau perlu koleksi lagu-lagunya lebih banyak lagi saudara. Mazmur 71 ayat 14 berkata seperti ini. Ini masih di Mazmur ya. Ayat yang ke-14. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah. Nah, ada kata menambah ya. Menambah puji-pujian kepadamu. Bukan dikurangi, ditambah saudara. Halo, ada di Pesparawi. Ya Pak, ditambah atau dikurang? Ditambah ya. Jangan cuma mau tampil baru nyanyi. Di rumah ada nggak? Atau waktu di kamar mandi dia kenceng suaranya, tapi waktu mau tidur, aduh senyaji lah. Tuhan udah tahu lah suara aku, bagus lah suara aku. Doa aja tidur. Nggak ada pujiannya bersama Tuhan. Hari-hari ini Tuhan bilang tambah lagi pujianmu kepada Tuhan. Selalu diawali dengan hati yang bersyukur. Kalau saudara banyak bersyukur, pasti puji-pujian itu otomatis akan keluar dari mulut. Amin, saudara. Saya lagi praktek juga saudara, saya mau tambah lagi. Bahkan kemarin saya ditambah tugas baru. Jadi ini ada perayaan Jesus Reign di Singkawang, mengundang seluruh gereja di Kalimantan Barat. Salah satu tim yang turun adalah dari Gajah Mada. Kami saya belum sempat latihan, kalau musiknya udah latihan.
Jadi lagu-lagu tuh setengah jam, ada beberapa lah ya, saya lihat lagunya lumayan. Nggak taunya 2 hari lalu saya dihubungi panitia, Mbak Marlen nanti melayani juga yang acara puncaknya ya. Sesi keduanya. Terus ini lagunya, alamak lagunya, ampun dah saya bilang. Banyak benar saya bilang. Mana bahasa Inggrisnya ada berapa lagi? Aduh, udahlah. Saya bilang, saya itu sebenarnya lebih banyak tugas. Sekarang udah nggak banyak tugas WL sebenarnya, tapi karena itu diminta, kapan saya kaparinnya nih ya, ditambah sudah, ditambah, mana lagunya lagu-lagu banyak anak muda gitu. Tapi ini tantangan sih buat saya, challenge ya. Bisa nggak ya? Walaupun Inggrisnya masih belepotan, tapi nggak apa-apa, ada Mbak Yona yang bisa ngajarin saya bahasa Inggris, lagu-lagu rohani. Tahu sendiri saudara, lagu Inggris itu panjang-panjang. Dan saya harus ngerti ini artinya apa dulu nih, baru saya enak menyanyikannya. Saudara, ditambah puji-pujian kita kepada Tuhan, tambah lagi saudara. Jangan dikurangi ya, ditambah lagi, banyak bersyukur. Makanya tidak heran kan kalau ibadah juga di penyembahan itu memang porsi penyembahannya lebih banyak. Tambah lagi. Firman, bukan kita tidak menganggap firman itu tidak penting. Firman penting. Tapi kita mau belajar sama-sama melatih tubuh, hati, pikiran, mulut kita untuk lebih banyak menyembah memuji Tuhan. Itu yang kedua saudara. Yang pertama apa tadi? Jadikan pujian penyembahan adalah gaya hidup. Yang kedua, menambah lagi pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, lakukan secara bersama-sama atau korporat. Kalau sendiri boleh. Tapi kalau rame-rame, lebih banyak orangnya, lebih dahsyat lagi kuasanya. Amin. Ya kenapa? Makanya harus ke gereja. Nggak perlu ke gereja, di rumah juga bisa nyembah Tuhan, bisa baca Alkitab, bisa nonton YouTube, bisa memang. Tapi kuasanya kecil saudara, hanya saudara yang tahu. Tapi ketika kita berkumpul bersama, kita berkorporat bersama, kita lihat kuasanya akan dahsyat luar biasa. Kenapa Jesus Reign diadakan kumpul se-Kalimantan Barat? Semua oikumene lah pokoknya, semua gereja, termasuk Katolik pun kita undang, semua gereja. Karena ketika kita berkumpul, ada kekuatan besar yang bukan hanya dirasakan kita sendiri saudara, tapi gereja akan merasakan dampaknya. Kota di mana kita tinggal akan merasakan dampaknya. Saya sudah 2 kali ikut Jesus Reign di Manila, di Filipina. Pertama di kota Manila, yang kedua saya pergi di Cebu. Tulisannya Cebu, tapi bacanya Cebu. Itu penggerak doanya adalah Ibu Gina Osmena. Kenapa ada kegerakan doa di Filipina? Karena hampir 90% gereja Katolik, mereka bukan nyembah Yesus, mereka nyembah patung Maria. Mereka bukan nyembah Yesus. Makanya ada kegerakan doa sampai akhirnya Indonesia, dia masuk ke Indonesia, dia masuk ke Singkawang. Kenapa harus kota Singkawang? Karena pusat pujian penyembahan terbesar di Kalimantan Barat ada di Singkawang. Kalau Singkawang sudah dilawat Tuhan, saya percaya Kalimantan Barat juga akan dilawat Tuhan. Amin. Gereja-gereja akan dilawat Tuhan, dan kita lihat gereja akan bangkit, bisa mengenangkan banyak jiwa saudara. Saudara jangan senang dulu ada pawai-pawai seperti itu. Makanya kita bikin pawai Jesus Reign. Ngapain aja saudara Jesus Reign itu? Kami pawai, ikut parade. Kami doa keliling itu namanya, mendeklarasikan firman Tuhan, doa peperangan, pujian penyembahan, deklarasi Jesus Reign sampai 7 kali. Itu bukan latah ikut-ikutan. Oh Jesus Reign apa artinya? Yesus pemerintah. Di setiap kota, di setiap gereja, di setiap keluarga. Itu bukan semua asal nyebut. Oh itu ya, yel-yelnya Jesus Reign ya 7 kali. Kan saudara, kalau saudara ngerti maknanya, ada nilai 5 nilai yang dibangun dalam pelayanan Jesus Reign. Yang pertama itu doa. Udah pasti doa. Doa syafaat, doa keliling, doa puasa, doa deklarasi, doa peperangan, segala macam doa itu dinaikkan waktu acara Jesus Reign. Yang kedua apa lagi?
anonim. Pelayanan Jesus Reign itu nggak ada nama siapa di situ, nggak pakai nama Jesus Reign, Ibu Gina Masbena, nggak ada. Apalagi fotonya yang gede-gede itu nggak ada. Saudara nggak akan ketemu foto siapapun di situ Jesus Reign. Cuma ada logo mahkota Jesus Reign aja. Nggak ada nama gereja siapa atau pendetanya, gembalanya siapa, fotonya nggak ada, saudara. Pelayanan tanpa nama, tidak mengagung-agungkan nama seseorang atau gereja. Itu Jesus Reign. Termasuk Ibu Gina sebagai pencetusnya. Yang ketiga, unity, kesatuan gereja, kesatuan kota-kota, kesatuan antar gereja-gereja baik karismatik, injili, protestan, katolik, semuanya jadi satu kesatuan lewat pelayanan Jesus Reign. Yang keempat apa? Korban persembahan. Saudara tahu, semua yang mengisi acara Jesus Reign tidak ada PK, ingat ya? Tidak ada PK alias loy, tidak ada. Jesus Reign itu nggak pernah namanya cari untung. Kami latihan, kami tampil, nggak ada PK, cuma dikasih makan aja udah, puji Tuhan. Bahkan kami berkorban, keluar duit nanti. Nah, masing-masing jangan pikir, oh nanti isi kawang dilayani panitia, nggak ada, saudara. Justru saudara berkorban. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Nggak ada sponsor, oh nanti sini nggak. Sponsor mereka tidak pernah cari dari pemerintah. Mereka panitia, saya tahu banget Pak Billy pernah kasih laporannya. Mereka benar-benar mengandalkan Tuhan dengan doa-doa mereka. Yang terakhir, excellent, mereka memberikan yang terbaik buat Tuhan. Makanya nanti puncak acara Jesus Reign ada kembang api, menyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi. Kenapa saya harus promosikan Jesus Reign ini? Karena ini saatnya ketika kita sudah dipenuhi Roh Kudus, diperlengkapi Roh Kudus, saatnya kita bergerak bersama dengan Tuhan Yesus dan gereja-gereja Tuhan untuk menangkan kota ini, khususnya Singkawang, saudara. Kalau Singkawang sudah dilawan Tuhan dan dijamah Tuhan, saya percaya kabupaten lain, kota-kota lain juga pasti dilawan Tuhan. Gereja-gereja akan bangkit. Bahkan saya begitu bersemangat, dimulai dari anak-anak kecil, remaja-remaja, teruna-teruna, karena Tuhan sudah bilang Roh akan kucurahkan kepada semua orang, dari mulai anak-anak, teruna-teruna, remaja-remaja seperti kalian, orang tua, lansia, semua akan dipenuhi Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan buat kota kita. Kita nggak tahu nih kesesakan besar seperti apa nanti yang kita alami di Pontianak, nggak tahu, saudara. Hari-hari ini aja rasanya udah nyesek ya. Kayaknya ada masalah dikit, aduh, mau nafas aja susah kayaknya. Terlalu berat masalah kita hari-hari ini. Itulah kesesakan besar, saudara. Itu akan terjadi nantinya, saudara. Kalau saudara tidak mempersiapkan diri, saya nggak tahu saudara bisa bertahan nggak. Kalau tadi lagunya tetap cinta, tetap setia, bisa nggak? Punya kecintaan sama Tuhan dengan firman, dengan pujian penyembahan, masih bisa nggak? Orang makan aja susah kok. Mau cari untung mana-mana, warung sepi di mana-mana, bisnis juga semua anjlok. Tapi lihat, saudara, kita jangan lihat kenyataannya sekarang, tapi lihat kenyataan itu dengan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, mungkin omset saudara menurun, warung saudara sepi, nggak ada keuntungan apa-apa, tapi firman Tuhan bilang apa? Aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Amin. Katakan itu kenyataan saudara dengan firman Tuhan. Walaupun kenyataannya warung sepi, tapi aku percaya aku tidak akan mati kelaparan. Semua kebutuhanmu Tuhan sudah sediakan. Amin. Harus punya perkataan iman seperti itu, saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tidak mudah memang, tidak mudah, saudara. Karena kita harus ngomong dengan kenyataan. Kayak kenyataan. Memang aku sekarang belum ada berkat, tapi satu saat Tuhan akan sediakan berkat itu buat saya. Amin. Mari praktekkan itu terus-menerus, saudara. Kita akan melihat bagaimana hidup kita diubah oleh Tuhan, diberkati dengan luar biasa. Berkat jangan saudara ukur dari pikiran saudara ya. Kalau saudara mau ukur dengan pikiran saudara, artinya saudara membatasi kuasa Tuhan. Lakukan aja bagian saudara, setia aja sama Tuhan.
Nanti lihat, ada bagian Tuhan untuk memberkati saudara. Anak-anak muda, jangan khawatir dengan masa depan. Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat engkau. Amin. Anak-anak muda gimana nih? Mana suaranya anak-anak muda? Katakan amin. Tepuk tangan untuk anak-anak muda. Saudara harus punya keyakinan, walaupun orang tua saya nggak mampu, mungkin nggak ada biaya, tapi saya percaya saya bisa kuliah selesai. Nggak tahu caranya gimana, Tuhan sediakan biayanya. Imani saja, setia aja, ya. Kalian juga mau lomba, latihan aja, udah. Mau target gimana? Yakin kalian hari ini aja udah menang, ya. Sebentar kalian menyanyi, kalian sudah menang. Amin. Mau menang lebih lagi, doa puasa. Nah itu, ya. Kabutnya suruh doa puasa mereka, biar lebih menang juga. Amin. Puji Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi saya percaya ketika kita membangun iman kita, membangun roh kita, kita akan lihat ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, di mana kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Setiap janji-janji Tuhan itu pasti digenapi buat setiap kita. Tuhan sudah meneguhkan pelayanan saya tahun ini. Tuhan bilang, aku akan memberikan engkau koneksi ilahi. Saudara, anak muda paling suka yang namanya koneksi, benar ya? Kalau pergi satu tempat terus nggak ada internetnya, gimana rasanya? Ini apa tetap begini? Nggak ada internet, nggak ada sinyal, nggak ada koneksi. Bagus balik ya, benar nggak? Anak muda, saya mau tanya, kalau nggak bawa HP rasanya gimana? Halo? Hah? Hampa? Oh, nggak ada HP, hampa loh hidupnya. Oke, sekarang ada HP tapi nggak ada kuota. Gimana rasanya? Lebih hampa lagi. HP-nya mahal loh, keren loh. Tapi sayang nggak ada kuota, nggak ada internet, nggak ada koneksi, garing. Terlihat? Itu kelihatan kan? Saya pernah bikin acara retreat remaja. Mereka tanya, tante, wifi-nya minta passwordnya. Nggak ada wifi di sini. Nah, dikejarin kamu. 3 hari kamu tidak bisa buka HP. Memang sengaja. Kau kan mau retreat, ngapain pula cari internet, cari wifi? Kan mau fokus dengan firman Tuhan. Nah, nanti kalian retreat di Immaculata, nggak tahu ada wifi-nya. Kalau ada pun saya suruh matiin dulu 2 hari. Biar mereka hubungan dengan dunia luar dulu. Benar-benar cari Tuhan. Amin. Hari ini koneksi kita apa? Tuhan Yesus, Roh Kudus, firman Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bangun terus iman kita. Bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Kita bagi berdiri semua. Terima kasih atas pimpinan dari awal perkenan dan rapat ibadah ini, atas apa kami Tuhan percaya dengan pekerjaanmu. Bahkan kami semua terus diberkati dan terus jadi penyebar dalam firman Tuhan dan kesaksian pujian. Bahkan Tuhan firman yang tentang melakukan akan firman-Mu. Bagi terus apa Tuhan yang Tuhan sedang terus memberkati dan Tuhan hidup kami juga berdoa buat bangsa negara keberkatan para pembelanya kami para medis perawat semua kegiatan pemerintahan media itu kami serahkan dalam tangan Tuhan diberi kekuatan kesehatan dan kesenangan dalam segala tugas yang dan menyelamatkan mereka yang berpuji pujian Tuhan Yesus Engkau memberkati Tuhan suami setiap Tuhan yang akan mengajarkan cara kita di belakang Tuhan, kiranya Tuhan itu tidak memberkati, Tuhan yang memberi memberikan kemenangan dan agar semuanya juga turun menjadi besar nama agar semuanya Tuhan hanya nama yang dipujian dan ditinggikan lewat besar yang kami sebarkan diselenggarakan dunia Tuhan.
Kami ingin berkait Tuhan menyertai seluruh bangsa suaranya di Tuhan. Karena Tuhan Allah yang selalu menyertai setiap umat-umatnya Tuhan. Terima kasih atas seluruh persembahan yang sudah persembahkan, persembahan pada saat yang sudah mempersembahkan suaranya di tempat ini. Kiranya Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat dan Tuhan dimanapun berada, baik di kota, di desa, di pelosok sekalipun Tuhan memberkati. Demikian juga pekerjaan Tuhan tempat kami senantiasa kami selalu dalam tangan kuasa Tuhan, biar Tuhan agar segala pelayanan kami boleh menjadi berkat nama Tuhan dipuji dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kita malam hari malam yang keempat dan seterusnya. Biar Tuhan yang berhati dan mencurahkan kuasa roh kudus-Mu dalam setiap kami umat yang untuk diperlukannya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, bahkan pada sebelum ini semua kegiatan yang direncanakan semuanya juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya juga berkati persembahan sementara yang akan dipersembahkan, baik bagi pekerjaan Tuhan dan pembangunan yang kami kembalikan desa Tuhan. Tuhan khususkan segala persembahan ini akan menjadi berkat nama Tuhan dimuliakan. Teruskan menyiapkan dan perkara setiap usaha pekerjaan Tuhan-Mu, perkara setiap kehidupan yang kami lakukan, pendidikan anak-anak terlebih dalam memilih Tuhan. Kami doa sumber berkat pertolongan Yesus yang kami berharap kepada-Mu. Dengan doakan pagi hari ini ada banyak Tuhan yang akan menaikkan apakah mengetahui sampai ke dalam hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan segala yang kasih yang akan berkata apa kasih Tuhan yang Tuhan yang berdaya serta bersemoga di dalam roh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kita sekalian saat ini seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua sudah berdoa yang percaya kepada Amin. Kami selalu ada minggu dengan sebagai bapak berdoa dan kemudian
Jangan telat, jangan telat.
Pak.